panggil Pak Haji. Ah, ini tak bagus nih. Di kadang-kadang ada orang mentang-mentang udah ke Mekah, ketika tak panggil Pak Haji tak boleh. Marah dia. Namanya Bapak mohon maaf ya, namanya Pak Manhori. Enggak dipakai Pak Haji Manhori, pakai tetap ya Pak Manhori, tak boleh. Marah gitu. Kenapa kau tak panggil aku Haji? 40 juta tahu mahal gitu. Sampai-sampai kadang-kadang ditulis di bajunya kalau haji sekali H titik Abu Bakar. Jadi kalau kayak saya haji 2 kali, umroh udah 23 kali. Berarti kalau haji 2 kali, haji 2 kali, HH titik Abu Bakar gitu. Jadi kalau haji 10 kali berarti HHH gitu ya. Itu kok Haji Muhyiddin tukang bubur. Makanya paling penting niat. Walaupun pekerjaannya bagus, haji tapi niat tak bagus, niat untuk sombong-sombongan, maka hasilnya tak bagus. Atau sebaliknya, niatnya bagus, cuma kerjanya tak bagus. Niatnya untuk nyumbang masjid, kerjanya jual narkoba, ini juga hasilnya tak bagus. Jadi pekerjaan dengan niat harus sama-sama bagus. Niatnya pergi haji ke Mekah, pekerjaannya pergi haji ke Mekah, niatnya Pak Manhori semata-mata mengharap pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena haji ke Mekah ini Pak, hukumnya wajib Pak ya. Alhamdulillah udah 2 tahun kita tak haji Pak ya. Ditutup gara-gara corona katanya. Alhamdulillah saya baru datang sekitar 2 minggu yang lalu. Ya, ini di Mekah udah tak ada apa-apa deh Pak. Tak ada corona dah. Tak ada jaga jarak, tak pakai masker. Bahkan di bandara nih, bandara tak wajib pakai masker. Di mall, di bank, tempat kita pergi GM Mitra Andaya wajib pakai masker. Gil. Pergi GM wajib pakai masker, tapi pergi pasar Dahlia tak ada. Apa tak ada, gila apa tuh? Betul tak? Ada nih, mohon maaf, kemarin gara-gara corona ada orang Islam ke masjid takut, ke pasar berani. Ke masjid takut berangkat kerja berani, ke masjid takut main rumah tetangga berani. Memangnya corona cuma ada di masjid? Hati-hati kemarin dia ketika corona tak ada ke masjid, siap nanti tanggung jawab di hadapan Allah. Ingat-ingat yang beri penyakit siapa tahu? Yang beri penyakit Allah, yang beri obat, yang beri perlindungan, yang beri kesembuhan Allah. Dekati Allah, bukan malah menjauhi Allah, apalagi sampai berani nutup rumah Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini pelajar untuk kita semua. Ya Alhamdulillah sekarang oleh Allah sudah dibuka ada haji. Cuma kuotanya dikurangi, asalnya 4 juta, sekarang hanya 1 juta. Beruntunglah Pak Manhori termasuk dari 1 juta itu. Mudah-mudahan kita oleh Allah semuanya yang belum sampai di Mekah disampaikan ke Mekah. Nah, saya insya Allah berangkat lagi tanggal 25 Agustus. Nah, kalau ada nak ikut boleh ya, silahkan daftar. Jadi haji itu wajib, belum dikatakan muslim sejati. Belum dikatakan orang kaya, belum dikatakan muslim sempurna kalau dia belum melaksanakan rukun Islam yang kelima, yakni pergi haji ke Mekah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa adzim bin nas bil haji atuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Yang artinya perintahkanlah kepada umat Islam untuk pergi haji ke Mekah, ya'tuka rijalan. Ada sebagian mereka pergi ke Mekah dengan berjalan kaki, wa ya'tina min kulli fajjin amik, dan sebagian yang lain pergi ke Mekah dengan berkendaraan. Mereka datang dari segala penjuru dunia. Zaman sekarang enak. Pak Manhori nanti biasanya kalau udah pakai Garuda, pakai Saudi Arabia, itu kadang-kadang pesawatnya tingkat 2. Tingkat 2 itu isinya 450 orang, 9 jam nyampe ke Mekah. Zaman sekarang enak, 9 jam nyampe ke Mekah. Saya haji pertama kali tahun 2008, 2 hari 2 malam baru nyampe ke Mekah Pak, pakai bis. Pakai bis, bukan lewat Pontianak, lewat negara Yaman dengan Habibullah Al-Jufri. Pakai bis masih enak, 2 hari 2 malam pakai bis masih enak. Di bis ada AC, ada WC, makan di restoran, tidur di hotel. Tapi bagaimana dengan hajinya Nabi Muhammad SAW? Berhari-hari kepanasan, kedinginan, dengan apa? Mengendarai unta. Bahkan diriwayatkan Bapak ya Bu, diriwayatkan ada sebagian ulama zaman dulu pergi haji ke Mekah 6 bulan, setengah tahun baru sampai ke Mekah. Dengan apa? Dengan berjalan kaki. Tapi karena rasa rindu kepada Allah, rasa rindu ingin berkunjung ke makam Rasulullah, jangankan harta, jangankan jiwa, jangankan badan, nyawa dipertaruhkan demi memenuhi panggilan Allah. Oleh karena itu saudara-saudara sudah mampu yang punya duit, ayo cepat daftar haji. Paling sedikit umroh, paling sedikit Bapak ya, tanamkan niat dong. Niat dong dalam hati, ya Allah saya berniat, kalau saya punya duit cukup untuk berangkat ke Mekah, saya akan langsung memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Jika kita sudah berniat mantap, bulat, kuat, keburu oleh Allah dicabut nyawa kita, maka kita sudah ditulis sebagai haji yang mabrur.
Disebutkan dalam ayat yang lain Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Yang artinya Allah wajibkan pergi haji ke Mekah bagi orang yang mampu. Allah tidak menyebutkan kaya, Allah tidak menyebutkan yang wajib haji orang kaya, tak ada. Yang disebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam hadis Nabi, yang wajib haji, yang wajib umroh orang mampu. Kenapa? Karena orang mampu dengan orang kaya beda. Orang kaya pasti mampu, orang mampu belum tentu kaya. Bayangkan orang mampu wajib haji, apa lagi orang kaya. Mohon maaf. Ini banyak ya di tempat saya. Tempat saya sana belakang Pasar Dahlia rumah saya. Di sini mungkin tak ada. Banyak tempat saya ya, ada orang mampu bangun rumah sampai habis 400-500 juta, haji yang cuma 40 juta tak mampu. Mampu beli mobil Avanza harga 100 juta, haji yang cuma 40 juta tak mampu. Di rumah motor sampai 3-4 butik, umroh yang cuma 25 juta tak mampu. Makanya yang gak mampu cepat daftar. Jangan seperti saya punya kawan, Pak. Saya punya kawan, Pak. Ini kejadian nyata, Pak. Saya punya kawan, dulu dia orang tak punya, Pak. Lalu lama-lama nyoba-nyoba usaha perumahan. Dari 5 butik, 10 butik sampai ratusan. Ketika udah mulai naik daun kaya, saya ingatkan dia, "Bang, alhamdulillah sekarang abang udah kaya nih. Cepatlah abang daftar haji, Bang. Haji plus pun abang mampu berduakan istri." Apa dia jawab? "Pak Ustadz, dari bujang Pak Ustadz, saya punya cita-cita. Kalau saya kaya Pak Ustadz, saya nak bangun rumah tingkat 3, nak beli mobil Honda Jazz warna merah." Itu cita-cita dia dari bujang. Akhir betul-betul lah. Bukan pergi haji, bukan umroh, tapi bangun rumah tingkat 3, beli mobil Honda Jazz. Dapat berapa tahun dia punya duit lagi, daftar haji plus, berdua dengan istrinya, lewat travel dari Jakarta. Sekitar 10 tahun yang lalu, itu pada waktu itu 150 juta, berdua, Pak. Kalau sekarang tak bisa. Sekarang kalau Bapak nak haji plus, langsung berangkat, itu 260 juta. Sekarang. Ya dulu masih 150, berdua tuh. Akhirnya berangkat daftar haji lewat travel dari Jakarta 150 juta. Sebelum berangkat haji dengan acara kayak sini, kayak Pak Mathori undang tetangga, undang keluarga, saya disuruh ceramah. Setelah acara dapat berapa hari, dia berangkat dengan istri, Pak. Nyampe di Jakarta, balik lagi ke Pontianak. Kenapa? Ditipu travel. Udah ditipu balik Pontianak, malu, muka malu, Pak. Udah roboh sapi 1 ekor tak jadi berangkat. Dapat berapa bulan, Pak? Punya duit lagi, daftar umroh lewat travel lain dari Jakarta. Nyampe Jakarta, balik lagi ke Pontianak. Kenapa? Ditipu lagi. Ketemu dengan saya cerita, "Pak Ustaz, kenapa mula seakan-akan oleh Allah saya dipersulit, Pak ya, Pak Ustaz ini? Padahal saya ini mau haji mau umroh, Pak. Seakan-akan oleh Allah saya dipersulit." Saya bilang, kemarin kan udah saya bilang, ketika abang udah cukup mampu, padahal rumah itu udah cantik, Pak. Udah cukup rumah cantik, tapi masih diroboh nak bangun tingkat 3. Ya, kemarin abang bukan langsung memenuhi panggilan Allah, tapi langsung memenuhi panggilan dunia, panggilan nafsu. Akhirnya oleh Allah abang dipersulit, karena abang telah mempersulit jalan Allah. Jadi gimana caranya saya, Pak Ustaz? Sekarang abang nanti malam bangun dengan istri, sholat taubat, berjanji, menangis, menyesal kepada Allah. Alhamdulillah, Pak, sekarang udah haji, pernah umroh dengan saya, Pak. Untung masih hidup. Ini kisah nyata, saya ada lagi, Pak. Ini untuk penyemangat bagi yang masih mikir-mikir nak haji. Penyemangat ya, kadang-kadang ada orang nak haji ini masin. Dia punya duit 1 miliar. Kalau aku berangkat dengan istri berarti 80 juta, berkurang lah duit aku. Nih, Pak, contoh untuk kita, Pak. Saya haji kedua kali tahun 2018. Pada waktu itu saya jadi petugas haji dari pemerintah. Ini ada jamaah saya, Pak, orang Pontianak Barat. Ya, sebelum berangkat haji ngadakan acara. Ketika saya nyampe gang dia, pikir saya, namanya orang berangkat haji ini, Pak, paling sedikit ya ekonomi sedang lah ya, sedang kata lah ya. Saya pikir rumah dia agak besar ya. Ketika saya sampai di gang, saya tanya tetangga, "Mana rumah Pak Fulan?" "Oh, rumahnya di ujung, Pak Haji, ujung. Paling kecil tuh rumah dia." Nyampe saya, astagfirullahaladzim. Kalau rumah Pak Mathori ini sangat besar sekali, kecil rumahnya, Pak. Mungkin 2 kali 3 kali besar tuh rumah. Udahlah dari tripleknya tak ada dicat, koyak-koyak kayak triplek itu lepas. Atapnya seng. Ya, seng mah bukan cantik lagi, ada burung dah ya. Di depan rumah nggak ada motor, tak ada apa. Yang sekali saya masuk, assalamualaikum, yang datang mungkin tak sampai 10, ada 8 orang kali tetangga yang diundang. Tapi tetangga dia di depan rumah, masya Allah, rumahnya cantik-cantik, mobil berjejer 2-3 butik.
Saya tanya, ini ada orang sebelah rumah saya, sebelah saya, Pak, rumah Bapak mana? Itu Pak Ustaz, bangga dia. Itu yang ada mobil putih, Pak Ustaz. Oh, Bapak udah berapa kali haji? Belum Pak Ustaz. Ah, udah. Berapa kali umroh? Belum. Astagfirullahaladzim. Tak malu depan rumah-rumah kecil, kau udah punya mobil rumah cantik, kau belum sampai ke Mekah. Akhirnya setelah saya ceramah Pak sebentar kayak gini nih, makan, saya panggil dia Pak. Saya panggil tuan rumah dengan istrinya, sini. Mohon maaf, saya nak tanya. Mohon maaf Bapak nih berangkat haji biaya sendiri atau dibiayakan orang kaya? Loh, saya biaya sendiri Pak Ustaz. Ya, saya sampai tak enak nak nanya gitu ya, saking sepingin tahu ya. Untuk contoh kita semua nih. Saya biaya sendiri Pak Ustaz. Bapak kerja apa? Saya kerja beca Pak Ustaz. Ini tahun 2018 nih. Saya kerja beca, istri saya Pak Ustaz jualan sayur di trotoar. Bukan di warung resmi Pak, di trotoar. Kadang-kadang diusir kena Satpol PP. Saya kadang dapat duit Pak Ustaz 10.000, 20.000 untung Pak Ustaz. Saya tabung berdua dengan istri 15 tahun kami berdua nabung Pak Ustaz. Rela kami tak bangun rumah, rela kami tak beli motor, rela lebaran kami tak pakai baju baru. Yang penting kami bisa memenuhi panggilan Allah pergi haji ke Mekah. Hei yang udah rumah tingkat 2, hei yang udah mau motor 3 buti, hei yang udah punya mobil, tak ada malukah kalian saudara? Makanya cepat, yang udah mampu cepat daftar umroh, cepat daftar haji. Jangan sampai masuk kategori hadis Nabi. Nabi sangat keras Pak. Apa kata Nabi Muhammad? Man indahu zadun wa rahilatun falam yahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Yang artinya barang siapa udah punya duit ongkos cukup untuk berangkat ke Mekah tapi tak mau berangkat. Ada orang udah cukup mampu gaya tapi tak mau berangkat, alasannya gini. Biasa pegawai negeri. Mohon maaf yang pegawai negeri ya, mohon maaf. Kadang-kadang pegawai negeri alasan gini. Ngapa kau tak haji? Ngapa tak umroh? Nanti ya Pak Ustaz nunggu pensiun. Iya kalau masih hidup. Kalau di pensiun kan kena mereka mencabut nyawa, nak kemana? Ada lagi biasanya pengusaha muda nih, pengusaha muda yang masih muda tapi udah kaya ditanya, ngapa kau tak haji? Ngapa tak haji? Kami masih muda Pak Ustaz. Takut gini Pak, takut kami balik dari Mekah tuh masih suka ke diskotik, masih suka ngumpul-ngumpul di kafe Pak Ustaz, mabuk-mabuk Pak Ustaz. Bukan gitu. Walaupun kita masih muda, berangkat jalur ke Mekah. Siapa tahu nanti balik dari Mekah oleh Allah diberi hidayah, diberi petunjuk hingga jadi pak haji yang bagus. Ada gak orang biasa gini ya? Ngapa tak berangkat haji? Ngeri Pak Ustaz. Saya punya tetangga Pak Ustaz, dia ketika di Mekah terjatuh diinjak-injak, mati Pak Ustaz. Saya takut mati. Apa pula takut mati? Kalau belum waktunya tak mungkin mati Pak Madhuri. Jangan takut. Mati di Mekah pun apa kata Nabi? Orang yang meninggal di Mekah Madinah mati syahid, balasannya surga. Apa yang kita takut? Kalau waktunya mati, mati. Kalau waktu tak mati, tak mati. Contoh saya berangkat haji dari 2008 Pak. Umroh tiap bulan saya umroh. Masih hidup? Tak ada mati. Sebenarnya saya udah mati berapa kali. Nah, jadi kalau belum waktu, tenang. Jadi Pak Madhuri nanti ya, kalau berangkat ke Mekah, bilang kepada Allah, ya Allah, saya titipkan anak saya titipkan istri saya titipkan rumah saya, harta saya, keluarga saya. Allah, saya pasrahkan semuanya padamu. Biar kita tenang nanti ketika di Mekah. Tak usah pikir lagi. Saya pernah puji jamaah ini malah telepon, ayam aku udah beri makan ke? Ayam pula diingat. Jangan diingat lagi itu. Ya. Jadi kata Nabi Muhammad, Bapak Ibu ya, man indahu zadun wa rahilatu malam yuhujja falyamut. Barang siapa udah punya duit ongkos cukup berangkat haji ke Mekah tapi tak mau berangkat, falyamut, kata Nabi, mati saja kamu. Ini Nabi yang bilang Pak, falyamut. Kalau bahasa kita, mati jak kau. Dengarkan, dia udah punya duit, yang udah kaya mampu tapi tak mau berangkat, Nabi bilang apa? Falyamut, mati jak kau, insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Tinggal pilih mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Artinya orang yang sudah mampu punya duit cukup untuk berangkat ke Mekah tapi tak mau berangkat, mati dalam keadaan kafir. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Makanya saudara-saudara, ayo daftar haji, daftar umroh. Ya, jangan kita yang merasa tak mampu jangan berkecil hati. Pak Ustadz, saya untuk makan sehari-hari tak cukup, bagaimana nak nyampe ke Mekah? Tak mungkin lah Pak Ustadz. Jangan berkecil hati. Niat ya lo. Kalau kata Allah sampai, pasti sampai. Contoh Pak Madhuri, mungkin banyak tetangga keluarga yang lebih kaya dari beliau, yang rumah lebih cantik, yang kerjanya lebih enak. Tapi kalau kata Allah tak sampai, sampai mati tak mungkin sampai. Ini contoh Pak. Makanya Bapak jangan berkecil hati. Walaupun Bapak merasa tak punya, tak mampu, kalau kata Allah sampai, pasti sampai. Bisa jadi nanti habis acara nih, habis acara. Ketika bapak balik, tiba-tiba di tengah jalan ada bungkusan warna hitam. Ada plastik warna hitam, rezeki kan? Dipegang-pegang agak lecet. Udah lecet, hangat lagi. Udah hangat bau sedikit. Nah, jangan dibuka tai dulu.
Yalah, mungkin enggak usah panjang-panjang untuk bekal sedikit ya untuk Paman Hori ya. Paman Hori nanti ingat niatnya betulkan lagi. Hanya semata-mata mengharap pahala dan ridho dari Allah. Mudah-mudahan oleh Allah yang belum sampai ke Mekah oleh Allah disampaikan. Yang sudah sampai mudah-mudahan sampai lagi, dan kita doakan mudah-mudahan Paman Hori bersama rombongan semua jemaah haji oleh Allah diselamatkan sampai pulang ke tanah air, sampai pulang ke rumah masing-masing dan menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.